Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua, Angga Junianto, di channel Angga Junianto. Masih bingung mau ganti channel apa? Oke, sebelum nonton video ini, sekali lagi saya ingatkan ya, untuk selalu cuci tangan yang benar pakai sabun, dan jangan lupa untuk nontonnya di rumah aja. Oke, langsung aja ke inti dari video ini ya. Ini sambungan dari video yang kemarin tentang efek corona. Kali ini tentang kenapa hanya perusahaan dan vendor otomotif yang berdampak cukup parah dibandingkan oleh perusahaan-perusahaan yang lain yang di bidang makan, obat-obatan, dan lain-lain. Oke, ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Cuman saya di sini akan merangkum ya sekitar 5 faktor saja ya. Simple. Mudah-mudahan video ini nggak lama ya, paling sekitar ya 10 menit lah, nggak nyampe. Kemarin 14 menit, ada yang protes juga 14 menit. Ngapain saya ngomong kayak orang mabuk, juga ada yang bilang kayak gitu. Luar biasa Anda kali ini ya. Tapi sekali lagi ya, untuk mengingatkan aja, daripada saya bicara menggunakan headset ini ya, bolehlah subscribe, tekan tombol merah yang ada di bawah ini, subscribe. Boleh juga nyalain loncengnya supaya saya bisa beli mic baru. Ya, oke. Cukup sekian aja ya itu basa-basinya, langsung aja ke intinya. Ya, faktor pertama itu penjualan produk otomotif yaitu menurun. Ya, kenapa penjualan produk otomotif menurun? Karena corona ini. Ya, udah pasti yang jelas itu konsumen itu lebih memilih untuk membeli kebutuhan pokok mereka, misal beras, minyak, atau makanan, atau dan lainnya, ketimbang mereka memilih beli mobil atau produk otomotif. Karena masyarakat emang sekarang ini udah pinter guys. Pinter kenapa? Karena mobil itu nggak bisa dimakan. Oke, cukup ya bercandanya ya, biar cepat ini videonya, nggak terlalu lama, ntar protes lagi ntar. Oke, yang kedua, terganggunya ekspor produk ya. Kenapa terganggu? Ya karena otomatis penjualan kita yang untuk ekspor ke negara tertentu ya, misal di Timur Tengah itu terganggu karena negara-negara tujuan ke Timur Tengah itu sedang menerapkan lockdown ataupun pembatasan keluar masuknya barang untuk mengurangi virus ini atau penyebaran virus ini di negara mereka ya. Nah, itu juga berdampak ke penjualan, sehingga unit yang mau dikirim lewat jalur laut di pelabuhan Tanjung Priuk itu otomatis akan menumpuk di sana karena belum ada izin untuk masuk ataupun ekspansi ekspor ke wilayah negara tersebut. Karena kan negara tersebut sedang melakukan lockdown ataupun pembatasan keluar masuk barang untuk mengurangi virus ataupun penyebaran virus ini ke negara mereka. Oke, lalu yang ketiga, terganggunya import part dari luar negeri. Mungkin ada yang cukup bingung ya, kenapa terganggunya import part-part dari luar negeri. Oke, di sini belum semuanya perusahaan otomotif itu bisa membuat semua komponennya 100% itu di Indonesia, belum bisa. Ada juga yang masih ekspor. Maksud saya impor, sorry. Impor. Ada juga masih impor part dari luar negeri ya. Karena ya mungkin keterbatasan alat juga ataupun keterbatasan ahli. Jadi masih melakukan impor. Nah, kenapa terganggu impor part dari luar negeri? Nah, itu juga di negara kita sendiri guys. Kita juga sedang menerapkan PSBB. Misal di Jakarta nih. Nah, barang yang dari luar negeri itu kan otomatis semuanya itu masuk ke Jakarta dulu, baru langsung dikirim ke perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri, misal di Karawang tempat saya sekarang ini ya. Jadi harus dari Jakarta dulu. Tapi kalau dari Jakarta itu sedang melakukan PSBB ataupun lockdown,
otomatis belum diizinkan masuknya, yaitu barang-barang dari luar negeri ke daerah Jakarta. Itu balik lagi untuk mengurangi penyebaran virus ini, karena virus ini kan juga berasal dari luar negeri ya. Nggak tahu ini virus bikinan manusia atau bikinan alam, atau mungkin juga ini peringatan buat manusia ya. Ambil positifnya aja, kita telah berbuat apa selama ini pada lingkungan sekitar. Oke, begitu, itu tadi terganggunya impor part ya dari luar negeri. Lalu yang keempat, ini saya sambil baca skrip ya, soalnya saya jarang ngapalin kayak gini. Oke, yang keempat yaitu terganggunya jalur distribusi produk. Nah, ini kenapa terganggunya jalur distribusi produk? Nah, kita ambil contoh. Ini saya di Karawang ya, misal saya, bukan saya nih, pabrik di Karawang bikin produk, udah jadi, udah keluar, udah di test drive, tinggal melakukan pengiriman. Tapi di pengiriman itu misal ke Solo, tempat asal saya ya, dari Karawang ke Solo. Nah, itu kan otomatis dia tuh lewat Pantura, dan di Pantura itu kita sebut ya Kota Tegal lah, mereka sedang melakukan lockdown. Nah, otomatis yang harusnya lewat jalur sana, lewat Kota Tegal, mungkin bisa dialihkan, ataupun mungkin belum boleh untuk melakukan distribusi produk ke daerah Solo. Nah, makanya terganggunya jalur distribusi produk, sehingga unit yang seharusnya dikirim pada hari itu, jam itu, dan juga waktu itu otomatis akan pending ataupun menunggu status dulu daerah tersebut aman atau enggak untuk dilintasi. Oke, terus yang kelima, ini yang cukup fatal guys, yaitu penerapan lockdown atau PSBB di daerah kawasan industri kayak saya sekarang ini yang ada di Karawang ya. Nah, otomatis itu akan nggak cuma mempengaruhi ke produksi saja guys. Karena apa? Karena kalau lockdown di kawasan industri ini, otomatis perusahaan yang ada di kawasan industri ini akan sebagian itu untuk merumahkan karyawannya atau mungkin WFH ya di rumah ya. Sehingga juga sangat berpengaruh terhadap produksi total produksi perharinya ya untuk perusahaan tersebut. Nah, menurut saya ini yang nomor 5 ini yang cukup parah ya. Kalau sampai kawasan industri terdampak terus lockdown, terus PSBB atau apa, otomatis perusahaan nggak bisa produksi. Padahal perusahaan nggak produksi aja itu, di pabrik itu listrik masih mengalir, air masih mengalir, gas masih mengalir, semuanya itu juga biayanya juga pasti ada. Tiap hari itu beroperasi mesin inilah biayanya berapa, itu ada hitung-hitungannya. Terus di samping itu juga perusahaan otomatis juga harus membayar karyawan yang dirumahkan ataupun WFH ya, karena itu udah komitmen dari perusahaan juga. Nah, dari kelima faktor ini, semuanya ini saling berhubungan satu sama lain. Intinya sih penjualan mereka itu menurun. Ini nggak hanya di perusahaan otomotif saja, tapi juga di vendor otomotif juga. Misal vendor ini jualan ke manufacturing A sekitar 1000, terus gara-gara manufacturing A penjualannya menurun, otomatis vendor ini juga jualannya juga menurun 500. Kita kurangin ini 50%-nya 500 lah. Itu juga otomatis juga menurun. Itu juga berpengaruh juga ke vendor manufacturing atau perusahaan otomotif itu juga. Sehingga vendor juga banyak yang karyawan yang mungkin dirumahkan, mungkin juga dipercepat kontrak, ataupun juga WFH, PHK juga mungkin kalau parah-parahnya ya. Oke, mungkin itu aja ya. 5 faktor ini saya kumpulkan dan saya tanya juga sama narasumber juga, kayak teman-teman saya yang kerja di manufacturing A, manufacturing B, C, dan lain-lain. Memang yang paling utama itu yaitu penjualannya menurun. Oke, mungkin ini aja video ya, singkat, mudah-mudahan bisa aja sampai 10 menit, tapi kalau saya lihat rekamannya ini lebih dari 10 menit, karena ini saya langsung shoot, nggak pakai edit-edit lagi. Jadi saya, apa yang dari pikiran saya langsung saya ucapin ya. Mungkin bicara saya juga nggak terlalu lancar
karena saya juga nggak baca skrip cuma simple aja sih, cuma pokok-pokoknya aja, nanti yang jabarin juga saya pick sesuai dengan pemikiran saya. Oke, mungkin itu aja video part 2 nya, lebih singkat lagi dari part 1. Oke, jangan lupa ya guys, kalau kalian memiliki pengalaman seperti saya mungkin bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja lah, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.